Pada kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan perihal dengan personal branding. Di sini kami yang beranggotakan, saya sendiri Bella Purnama sebagai moderator dan penyampaian satu oleh rekan saya, Fatia Nur Amalia, dan penyampaian dua akan disampaikan oleh rekan saya, Sally Suci Ramadhani. Baik, materi pada malam hari ini berjudul dengan apa itu personal branding. Nah, teman-teman, untuk mengetahui nih definisi sebenarnya personal branding itu apa, yaitu sebuah strategi di mana dapat dilakukan untuk membentuk nih citra diri sendiri sehingga masyarakat atau orang lain dapat menilai dari prestasi yang kita punya, dari pencapaian yang kita miliki, bahkan dengan citra ini yang dibangun dan ditampilkan pun bisa bermacam-macam. Misalnya keahlian seseorang, kepribadian seseorang, prestasi, bahkan nilai-nilai lainnya. Nah, di dalam personal branding ini sebenarnya kita untuk mengetahui nih siapa sih diri kita sebenarnya, ada hal di dalam personal branding ini yang bisa kita uh, terapkan di dalam diri kita. Yang pertama itu menarik di orang lain. Kenapa? Jika kita punya personal branding, kita menerapkan sesuatu hal, entah itu dari keahlian, entah itu dari kepribadian, atau bahkan prestasi yang kita miliki, itu memang cenderung membuat orang lain itu tertarik untuk mengikuti kita nih, untuk mengetahui siapa sih nih orang gitu. Apa sih yang membuat orang lain itu ingin mengikuti kita ketika kita sudah tahu nih personal personal branding kita itu apa? Poinnya adalah kita harus tahu siapa dulu diri kita. Saya siapa sih gitu. Biar apa? Biar teman-teman bisa nih nge-share personal branding saya itu lebih mengarah ke sini loh, kepribadian saya itu seperti ini loh gitu. Nah, yang kedua itu otentik. Otentik itu asli dari personal branding. Karena banyak nih orang-orang yang memang menunjukkan personal brandingnya, tapi karena dia tidak mau terlihat asli nih. Kalau kalau zaman anak sekarang tuh bilangnya gaya elit ekonomi sulit gitu ya teman-teman. Itu banyak sekarang tuh milenial sekarang tuh banyak banget yang kayak gitu. Lebih cenderung ke mau terlihat sangat baik, mau terlihat sangat di sosial medianya sangat royal dan lain sebagainya. Padahal nyatanya di kehidupannya itu tidak seperti itu gitu. Jadi ketika kita mau menampilkan personal branding kita, kita harus otentik, harus asli dari kepribadian kita, dari latar belakang kita. Lalu yang ketiga ada konsisten. Ketika teman-teman udah tahu nih personal brandingnya itu seperti apa, udah tahu nih keahliannya kita itu apa, kepribadian kita seperti apa, itu konsisten ketika karena dalam personal branding kita mau menyampaikan personal branding kita kepada banyak orang, kepada masyarakat itu biasanya melalui media Instagram, mungkin dari beberapa postingan yang kita posting itu bisa menjadi alternatif, salah satu alternatif penyampaian personal branding kita itu seperti apa. Medianya itu adalah sosial media. Yang keempat itu dikenal oleh banyak orang, banyak. Saya bisa bisa ambil sampel di sini teman-teman. Siapa sih yang nggak kenal dengan Rizky Febian? Tahu ya teman-teman, Rizky Febian. Nah, Rizky Febian itu dia punya keahlian. Keahliannya apa? Di musik, bagian musik. Dia punya keahlian di bagian musik. Lalu kepribadiannya seperti apa? Sangat baik, terlihat ya. Di luar dari latar belakang keluarganya, kita kesampingkan dulu bahwa dia punya kepribadian yang sangat baik, manis, bahkan dengan sangat lembut ya. Dia terlihat sebagai laki-laki yang sangat lembut. Lalu prestasi, dia mengeluarkan beberapa album itu masuk ke dalam kategori prestasi ya, bisa menciptakan albumnya langsung meledak setiap dia posting, setiap dia mengupload album pasti itu langsung booming. Itu adalah salah satu cara dia untuk menyampaikan atau memberi banyak orang inspirasi dalam memperkenalkan personal brandingnya dia gitu melalui kemampuannya dia. Boleh di next Kak. Nah, di sini saya menyampaikan ada dua personal branding menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Harun 2014. Harun mengatakan bahwa personal branding ini adalah proses nih membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang seperti kepribadian, kemampuan, nilai-nilai, bagaimana semua menciptakan uh, perspektif yang positif ya dari masyarakat yang dapat digunakan sebagai alat pemasaran.
Sedangkan menurut Erwin dan Tumewu, personal branding adalah suatu kesan nih yang berkaitan dengan keahlian, perilaku maupun prestasi yang dibangun seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan menampilkan citra diri. Nah, ini balik lagi ke Rizky Febu ya. Ini saya bisa kasih gambaran bahwa dari kesimpulan para ahli ini menyatakan bahwa personal branding ketika kita udah tahu nih personal brandingnya kita itu apa, ya ada sesuatu yang ditonjolkan nih dari kita untuk masyarakat, dari kita untuk para followers ya. Kalau di Instagram tuh followers, kalau di YouTube subscriber gitu. Ada yang kita tampilkan, ada yang kita tonjolkan, ada yang membuat orang lain sehingga menarik orang lain melihat kita itu sangat menarik gitu. Entah itu dari postingan, entah itu dari kemampuan, entah itu apapun yang memang membuat orang lain itu tertarik kepada kita. Gitu. Boleh dilanjut Kak? Nah, komponen utamanya dari sebuah branding ini ada 3. Yang pertama khusus, branding yang khusus. Yang kedua ada yang relevan. Lalu yang ketiga ada konsisten. Nah, apa sih yang dimaksud dengan branding yang khusus? Di sini dia memiliki sesuatu ya branding yang memiliki sudut pandang. Kita kadang kalau melihat seseorang itu berdasarkan latar belakang. Itu karena apa? Sudut pandang kita terhadap seseorang melalui latar belakangnya. Pandangan kita, tanggapan kita perihal dengan kehidupannya, mungkin kita sebagai netizen Indonesia ya, teman-teman, pasti kalau misalnya ada berita heboh ini pasti yang dicari latar belakangnya. Ini permasalahannya apa? Baru kita bisa menyimpulkan, oh sudut pandang kita mengenai itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu adalah branding yang khusus. Nah, sedangkan branding yang relatif, dia dimiliki atau apa yang diwakili oleh seseorang terkait dengan apa yang diwakilkan oleh orang lain. Bisa dibilang ini plagiat ya, teman-teman. Karena kadang-kadang orang-orang itu suka suka keliru perihal dengan personal branding sama plagiat. Ini mereka itu kadang antara kalau saya membaca beberapa artikel itu mereka kadang itu ketuker plagiat sama personal branding. Kenapa bisa bisa ketukar? Karena ketika mereka melakukan plagiarisme ya terhadap seseorang, mereka hanya meniru sesaat, sesaat ya teman-teman. Sedangkan personal branding kita itu memang tahu jelas kepribadian kita seperti apa, kemampuan kita apa, prestasi yang kita miliki itu apa. Nah, ketika kita sudah tahu nih personal brandingnya kita itu seperti apa, maka yang kita akan tampilkan di sosial media, di kalangan entah itu cara kita berbicara, entah itu cara kita berpakaian, entah itu cara kita bersosialisasi, maka semua orang akan mengenal sosok kita yang memang seperti itu gitu loh. Kalau orang yang tidak relevan dengan personal brandingnya hanya uh, sekedar plagiat, maka dia hanya biasanya identik dengan dia ini pakai ini, saya pingin terlihat seperti dia, maka saya menggunakan baju seperti dia. Itu adalah contoh kecil. Nah, karena apa? Karena dia tidak memiliki aspek yang panjang dan pengertian yang panjang perihal dengan personal branding. Ini yang sangat kurang relevan ya antara personal branding dengan plagiat. Ini kadang-kadang yang bersinambungan tapi berbeda gitu sebenarnya. Tapi penerapan masyarakat itu hampir hampir kebanyakan plagiatnya daripada personal brandingnya gitu. Nah, sedangkan yang ketiga ini ada branding konsisten. Orang yang menjadi yakin dalam suatu hubungan berdasarkan konsisten perilaku yang mereka rasakan atau mereka amati secara langsung. Nah, konsisten tadi, ketika kamu tahu nih, kamu seorang beauty, ya berarti ketika kamu pergi, ketika kamu jalan di luar, ketika kamu menampilkan sesuatu yang kamu posting dalam Instagram sosial media kamu, ya berarti tentang kecantikan. Jangan sampai nih, kamu bilang kamu adalah seorang beauty blogger, kamu adalah seorang yang mencintai makeup, tapi kemana-mana nggak pernah makeup. Tapi kemana-mana keluar jalan atau bahkan kemana pun dia nggak pernah makeup. Ini itu kadang kebalik nih orang-orang. Dia bilang dia suka, tapi dia tidak melakukan, tidak konsisten. Kadang dia pergi makeup, kadang dia pergi nggak makeup, gitu. Boleh lanjut Kak? Nah, setelah kita tahu nih personal branding kita itu apa, kemampuan kita apa yang kita sukai, apa yang harus uh, kita share ke sosial media kita, ada tujuan tersendiri dari personal branding ini sebenarnya. Yang pertama ada 4 ya teman-teman. Tujuan dari personal branding ini sendiri. Yang pertama memberitahu orang lain tentang keunikan kita.
Karena apa? Ketika orang lain sudah tahu keunikan kita, itu adalah identitas, ciri khas yang bisa kita luangkan, kita tuangkan ke dalam sosial media kita untuk orang lain itu bisa tahu. Oh, ternyata dia ini punya personal branding, dia ini punya keunikan. Contoh kecil bisa saya kasih. eh, Contoh keunikan itu seperti apa sih Kak? Wangi parfum ya teman-teman. Kita itu sebenarnya wangi parfum itu tuh eh, sepele, tapi ketika orang lain nih, teman-teman atau rekan kerja kita, ketika kita lewat, wah ini wanginya sih ini nih. Karena apa? Kita punya ciri khas, kita punya keunikan dari wangi kita sendiri. Itu adalah salah satu contoh loh, personal branding dari wangi tubuh kita, wangi parfum yang kita gunakan, itu bisa dijadikan contoh loh, ciri khas di dalam diri kita. Karena apa? Menjadikan kita berbeda dengan yang lain. Ketika kita menggunakan parfum A, teman kita menggunakan parfum B, ketika ada orang lain yang menggunakan parfum itu, maka dia yang akan dia ingat, yang akan dia rekam dalam kepalanya adalah, wah ini kayak wanginya si ini deh. Karena apa? Karena dia punya identitas dan ciri khas. Di sini itu yang dimaksud ya teman-teman. Nah yang kedua, menampilkan kesan individu tersebut merupakan solusi pemecah masalah yang dibutuhkan. Nah, di sini saya bisa kasih contoh di dalam sebuah organisasi. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, jangan sampai nih ada suatu masalah yang dipecahkan, malah yang dipertanyakan adalah masalahnya apa, bukan jalan keluarnya. Kadang-kadang orang-orang itu salahnya itu seperti ini, lebih dominan mencari kesalahannya daripada masalahnya, daripada akar permasalahannya, daripada jalan keluarnya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jangan sampai kebalik. Lalu yang ketiga, ada sebagai media untuk mempengaruhi orang lain mengenai persepsi dari individu dan mengenalkan kemampuan serta keunikan. Nah, ini tadi kalau misalnya plagiat, orang yang plagiat sama orang yang memang tahu uh, personal brandingnya itu apa, itu tadi ketika orang yang kita plagiati nih, kita menyukai seseorang atau artis atau apapun, wah Rizky Febian ganteng nih kalau pakai baju ini, wah Rizky Febian pakai parfum ini, kita ngikutin dia. Itu adalah sebuah bukan plagiat karena kita suka, jadi melakukan hal yang tapi dengan tidak konsisten. Biasanya nih orang saya pribadi ketika saya suka nih terhadap sesuatu, ya saya hanya suka pada harian itu, pada saat itu. Ketika barangnya udah habis, misal parfum, contoh, saya mau coba nih parfum yang ini, karena saya tidak punya keunikan dan ciri khas wangi, jadi ya udah pakai parfum aja jadi, pakai parfum aja yang penting wangi gitu. Jadi kita nggak punya keunikan, kita nggak punya kemampuan untuk mengenalkan diri kita kepada orang banyak. Karena apa? Kita nggak punya dominan. Dominan suka terhadap sesuatu itu sedikit. Ada tapi sedikit gitu. Lalu yang keempat ada merangsang persepsi orang lain mengenai nilai atau serta kualitas diri yang dimilikinya. Nah, kita punya kemampuan. Biasanya kita itu kan suka ya, kalau misalnya lagi event apa, kita ikut event apa di tempat kerja yang memang notabene itu nggak banyak orang yang bisa ikut itu karena sesuatu hal, mungkin karena pencapaiannya bagus, mungkin karena sesuatu hal yang bisa dia tampilkan gitu ya. Istilahnya itu dia beda gitu dari teman-teman yang lain, makanya dia bisa ikut di dalam forum ini. Dia mendapatkan nilai ini di kelas, dia mendapatkan sertifikat ini, kemampuan ini, misalnya seperti itu. Nah, itu akan ketika kita posting nih di sosial media kita, ya teman-teman, orang lain akan memproses, oh ketika dia baca, ketika dia lihat apa yang kita posting mengenai kemampuan dan keberhasilan kita dalam suatu hal, maka dia akan mengeluarkan persepsinya mengenai apa yang kita capai, apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan. Kadang orang-orang tanpa sadar dia menilai nih, memberikan persepsi dia terhadap kita melalui postingan kita. Contoh kayaknya, jalan-jalan mulu nih. Biasanya kan kalau misalnya kita di tempat kerja ini ada reward ya, jalan-jalan karena kita bisa bisa apa namanya, bisa dapat mungkin target tercapai, mungkin target sebelumnya berhasil, atau ada sesuatu hal yang memang ditargetkan itu tercapai, melebihi target, kita dikasih bonus, jalan-jalan mungkin kita posting. Ini adalah cara seseorang untuk menyampaikan rasa syukurnya, rasa senangnya, diposting di sosial media. Lalu ketika teman-teman atau bahkan rekan-rekan kita yang melihat yang lain, dia akan memberikan persepsi terhadap kita. Wih, jalan-jalan ya anak. Contoh ya, wih jalan-jalan nih si Bella karena dia capai target. Keren juga nih.
Wah, tapi dari mana ya kok dia bisa ya nyelesain targetnya? Contoh, atau bahkan Sally, contoh nih, dia mengumpulkan nih, dia bisa mengajak anak-anak untuk bimba untuk masuk bimbanya sehingga jadi yang tadinya apa kemampuan dia dalam mencapai target. Memberikan apa persepsi di lingkungan kerjanya, memberikan persepsi terhadap lingkungan di sekitarnya bahwa dia memang cocok sebagai pemimpin karena dia bisa mencapai targetnya. Itu adalah yang dimunculkan persepsi dari orang-orang terdekat. Wah, Bu Seli keren ya bisa capai target dengan kemampuan dia, dengan analisis dia, dengan cara penyampaian dia terhadap target yang dia siklus target yang dia miliki. Dari sini bisa jelas ya teman-teman cara merangsang target uh, persepsi orang lain terhadap kita melalui sebuah media atau sosial media yang kita miliki. Boleh, lanjut Kak. Nah, pentingnya personal branding, kredibilitas, membangun koneksi, menumbuhkan rasa percaya diri, kejujuran terhadap diri sendiri, kredibilitas. Sebenarnya apa sih sebuah kredibilitas ini? Kredibilitas itu merupakan kalau singkatnya dia itu sebuah kepercayaan di mana kalau di tempat kerja kredibilitas itu antara atasan dan bawahan. Tapi kita simak dulu definisinya seperti apa. Kredibilitas adalah membangun sebuah kepercayaan nih yang tidak bisa dalam waktu singkat. Karena apa? Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Makanya jika tidak dimulai dari sekarang, kepercayaan dari orang-orang sekitar oke, bentar terputus ya teman. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Tadi terputus, mohon maaf. Nah, kredibilitas tidak hanya memberikan berkaitan dengan seberapa mampu kamu diberikan sebuah jabatan, tetapi juga seberapa jauh kamu dipercaya dalam keadaan atau dipercaya terhadap sesuatu. Nah, maksudnya kredibilitas ini adalah kepercayaan. Balik lagi ke saya sampaikan yang pertama, yaitu sebuah kepercayaan di mana sebuah jabatan atasan dengan bawahan. Ya, teman-teman. Kita dikasih kepercayaan ketika saya pribadi nih, contoh, saya dari kasir naik ke staf. Saya dikasih kepercayaan oleh atasan saya, korwil saya, untuk menjadi seorang staf. Ketika saya menjadi seorang staf, saya punya pramuniaga. Saya punya uh, kasir tuntut untuk bisa mencapai target melalui achievement target toko yang intinya kasir dan pramu saya. Bagaimana cara saya menyampaikan, bagaimana saya memberikan tips kepada mereka cara mencapai target ketika saya menjadi kasir sebelumnya. Saya dipercaya nih sama korwil saya untuk bisa mengarahkan tim saya agar bisa mencapai target, agar bisa mencapai penjualan. Nah, ketika saya diberikan kepercayaan, maka hal itu akan membuat saya bisa mencapai target toko. Ketika saya sudah mencapai target toko, korwil saya senang, target toko tercapai, achievement para pramu dan kasir saya juga tercapai, itu adalah bentuk kredibilitas yang diberikan oleh korwil saya terhadap saya. Nah, sedangkan membangun koneksi, ini secara tidak langsung berkaitan dengan reportasi di tempat kerja ya teman-teman. Semakin baik reportasi seseorang, maka semakin mudah menjalin hubungan pertemanan. Personal branding yang positif membantumu untuk membangun koneksi dengan siapa saja, dengan adanya kepercayaan, maka mereka tidak ragu untuk berhubungan denganmu. Contoh, membangun koneksi. Karena saya adalah seorang staf nih, mereka kadang boleh nggak perbantuan nih ke toko saya gitu, boleh nggak Bella bantu toko saya, backup toko saya, soalnya staff saya lagi sakit jadi nggak bisa. Bisa nggak? Bisa.
Karena apa? Karena saya membangun koneksi saya yang baik, karena saya membangun komunikasi saya yang baik, dan mereka tahu hasil kerja saya seperti apa. Mungkin mereka bisa memberikan penilaian terhadap saya, hal-hal yang baik, sesuatu hal yang positif, maka dari mereka itu tidak segan untuk memberikan kepercayaan mereka untuk saya backup tokonya, gitu. Itu adalah salah satu contoh ya, teman-teman. Baik, materi kali ini akan disampaikan atau dilanjutkan oleh rekan saya, Fatia Nur Amalia. Kepada rekan saya, Fatia Nur Amalia, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya, Kak Bella, atas kesempatannya untuk saya melanjutkan presentasi ini. Yang selanjutnya yaitu pentingnya personal branding, yaitu menumbuhkan percaya diri. Membentuk personal branding berarti juga harus membangun kepercayaan diri di waktu yang bersamaan. Contohnya, pada saat saya kerja sebagai marketing, saya bekerja sebagai marketing perumahan. Gimana caranya supaya saya bisa menjual satu unit rumah kepada konsumen? Yaitu saya harus percaya diri dulu untuk menawarkan produk yang saya jual agar orang tersebut dapat tertarik dan membelinya. Ini juga sangat penting di dunia profesional karena orang yang percaya diri itu memiliki nilai yang kuat, self-esteem yang kuat juga. Dan yang selanjutnya itu kejujuran terhadap diri sendiri. Personal branding merupakan sesuatu yang datang berdasarkan nilai, prinsip, hasrat, dan tujuan seseorang. Dan itu akan menjadi satu yang melekat dalam diri seseorang untuk bisa menunjukkan personal brandingnya. Contohnya, mungkin orang lain bisa kamu bohongin dengan cara kamu berbicara tentang kelebihan kamu, tentang personal branding kamu yang bagus-bagus, tapi itu nggak akan bertahan lama. Karena orang akan melihat personal branding kamu itu dari tingkah dan perilaku yang kamu tunjukkan kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu cara membangun personal branding. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, kenali diri sendiri. Pahamin diri sendiri apa di bidang mana, di bidang pekerjaan mana yang bisa unggul, di apa tujuan utama kita, motivasi kita untuk masa depan tuh seperti apa. Kenali diri dulu sendiri supaya kita bisa menunjukkan personal branding kita di depan orang banyak. Yang kedua, menentukan seperti apa yang ingin dikenali. Seperti yang ini masih berhubungan dengan yang poin pertama, yaitu menunjukkan apa tujuan kita ke depan, bagaimana cara untuk mencapai tujuan kita di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, menentukan audiens. Personal branding yang dilakukan by design umumnya akan membidik target audiens yang ingin dijangkau. Seperti contoh yang pertama itu, bidang marketing. Berarti kita harus tahu target utama untuk menjual suatu produk rumah ini tuh apa gitu. Supaya kita bisa menunjukkan personal branding kita ini supaya lebih paham tentang apa yang dimaksud dengan rumahnya, apa yang dimaksud dengan kelebihan-kelebihan dari rumah tersebut gitu untuk ke audiensnya, untuk ke pembelinya gitu supaya mereka paham. Gitu. Target audiens itu bisa perusahaan tertentu atau halayak umum di dunia industri tertentu. Contoh lain nih, misalnya jika seseorang ingin dikenal sebagai pembicara internet, maka ia harus dapat menjangkau para pelaku bisnis. Dengan begitu, orang tersebut dapat melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan dirinya agar tepat sasaran. Yang keempat yaitu membangun networking. Membangun networking atau jaringan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari personal branding. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya menghadiri acara formal atau kegiatan informal gitu. Bisa dicontohkan juga kalau kerja di dalam marketing, di dalam bidang marketing, itu kan berarti kita harus bisa bergaul, bisa untuk nyari teman gitu supaya kadang kan membeli sesuatu
kalau kita menjual sesuatu, kadang yang membeli juga adalah teman kita sendiri. Nah, itu termasuk ke dalam membangun networking supaya orang-orang tuh banyak mengenal kita. Jadi orang-orang tuh tahu apa keahlian kita, apa yang kita kerjakan gitu. Yang selanjutnya yaitu meminta rekomendasi. Rekomendasi ini bisa dari siapa aja, misalnya rekan kerja, atasan, ataupun dari orang lain yang masih berkaitan dengan keahlian seseorang. Sama halnya seperti penjual yang mendapatkan testimoni dari konsumennya. Rekomendasi dari orang lain dapat meningkatkan personal branding seseorang. Nah, yang dimaksud dengan meminta rekomendasi ini, jadi kita minta pengakuan kepada orang lain, kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana dengan keahlian kita, bagaimana dengan cara kita berkomunikasi, supaya orang lain itu juga yang lain sebelum mengenal kita sudah lebih tahu apa yang ada di dalam diri kita, apa personal branding kita itu. Yang keenam, membangun online presence. Kehadiran di media sosial terbukti dapat meningkatkan personal branding seseorang di internet. Namun, tentu saja itu tergantung platform media sosial yang digunakan agar tidak semua media sosial dapat bekerja karena tidak semua media sosial dapat bekerja secara efektif. Contohnya, seseorang dapat menjelaskan keahliannya di industri tertentu di media sosial. Para personal seperti LinkedIn atau yang lainnya, seorang pekerja seni menjelaskan keahliannya di Instagram, contohnya seperti selebgram, artis-artis gitu. Pemilihan platform media sosial juga harus disesuaikan dengan target audiens yang dijangkaunya. Dengan begitu, proses personal branding dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Ya, contohnya seperti selebgram. Dia harus menunjukkan bagaimanapun caranya, dia harus menunjukkan dengan keluarinnya semuanya personal branding dia. Gimana caranya supaya orang-orang yang ngeliat Instagram dia, yang ngeliat sosial media dia tuh jadi ikut membeli sesuatu jika artis tersebut atau selebgram tertentu tuh untuk sedang menjualkan sesuatu gitu. Atau bisa juga artis, penyanyi, dia harus bagaimanapun harus nyanyi, mau dia lagi sakit, mau dia lagi apa, tapi dia harus tetap bisa nyanyi karena supaya penontonnya juga bisa menikmati hasil karya dia. Yang selanjutnya yaitu konsep utama dalam membangun personal branding. Yang pertama di sini ada spesialisasi. Ciri khas dari sebuah personal branding yang hebat adalah ketetapan pada sebuah kekuatan, keahlian, atau pencapaian tertentu. Spesialis dapat dilakukan pada beberapa cara, yaitu yang pertama, ability. Ability itu sebuah visi yang strategis dan prinsip yang baik. Yang kedua, behavior yaitu keterampilan dalam memimpin. Yang ketiga, lifestyle, melakukan perjalanan jauh. Yang keempat, mission, melihat orang lain melebihi persepsi mereka. Yang kelima, produk, misalnya futuris yang menciptakan suatu tempat kerja yang menakjubkan. Yang keenam, profession, pelatih kepemimpinan yang juga seorang psikoterapis. Dan yang ketujuh, service, misalnya seorang konsultan yang bekerja sebagai seorang non-eksekutif director. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sally Suci Rahmadani. Baik, terima kasih Fatia untuk waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari konsep utama dalam membangun personal branding. Yang kedua itu ada kepemimpinan. Di sini masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat memutuskan sesuatu di
suasana ketidakpastian dan memberikan suatu arahan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, di sini saya dipercaya untuk memegang sebuah unit Bimba IUEO dan itu harus memiliki jiwa pemimpin. Di sini saya harus mencontohkan kepada rekan saya untuk bersikap baik, bertanggung jawab, atau mungkin memberikan arahan-arahan kepada mereka untuk bertanggung jawab kepada posisi mereka. Selain itu juga saya harus bisa mengatasi berbagai masalah di dalam berbagai situasi dengan cara bersikap bijaksana. Yang ketiga itu ada kepribadian. Sebuah personal branding yang hebat harus didasarkan pada sosok kepribadian yang apa adanya. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Seperti misalnya cara berpakaiannya, cara berpikirnya, kesukaan dalam makanan, atau mungkin hobinya juga. Itu merupakan bisa juga dibilang sebagai branding pada diri sendiri. Boleh dilanjut, Fatia? Nah, yang keempat ini ada perbedaan. Sebuah personal branding yang efektif perlu ditampilkan berbeda dengan yang lainnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap orang mempunyai perbedaan masing-masing dan karakternya masing-masing. Nah, banyak ahli pemasaran yang membangun sebuah merek dengan konsep yang sama, seperti kebanyakan merek yang ada di pasar, dengan tujuannya untuk menghindari konflik. Namun, hal ini justru merupakan suatu kekalahan sebab mereka akan tetap tidak kenal di antara sebagian banyak merek yang ada di pasar. Yang kelima ada visibilitas. Untuk menjadi sukses, personal branding ini harus dapat dilihat secara konsisten dan terus-menerus sampai personal brand seseorang itu dikenal. Nih, di sini kita harus mempunyai visi di dalam sebuah produk yang kita miliki. Misalnya, kita dapat fokus untuk mempromosikan produk tersebut sampai dikenal di banyak kalangan. Maka, visibility ini lebih penting dari kemampuannya untuk menjadi visible. Seorang ini perlu mempromosikan dirinya menggunakan kesempatan yang ada. Boleh dilanjut, Fatia? Yang keenam ada kesatuan. Kehidupan seseorang di balik personal branding ini harus sejalan dengan etika moral, sikap yang telah ditentukan dari merek tersebut. Nah, ketika kita sudah mempunyai sebuah brand yang terkenal, maka harus memiliki kesatuan untuk mengelola brand tersebut dengan etika dan moral yang ada di dalam sebuah brand, dan jangan sampai menyimpang karena itu akan membuat reputasi brand tersebut menjadi buruk di kalangan masyarakat. Yang ketujuh ada keteguhan. Setiap personal branding membutuhkan waktu untuk tumbuh selama proses tersebut berjalan. Untuk membangun sebuah branding tersebut juga penting memperhatikan setiap tahapan dan tren yang ada. Kita harus memperhatikan nih gimana ya tren sekarang, apa ya yang lagi tren ini di masa sekarang. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk membangun sebuah branding. Nah, dapat pula juga dimodifikasikan dengan cara iklan atau public relation. Seorang ini juga harus tetap teguh pada personal brand awal yang telah dibentuk tanpa pernah ragu-ragu dan berniat mengubahnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada personal branding di era teknologi. Nah, apa aja sih personal branding di era teknologi itu? Di era teknologi sekarang ini, tentunya harus kita manfaatkan teknologi informasi tersebut untuk membuat branding kita sendiri. Di Indonesia ini, sudah lumayan banyak orang melakukan personal branding dengan cara online. Jadi kita dapat membangun sebuah branding
personal branding dengan cara kita membuat blog. Kita dapat memasukkan personal branding kita itu di blog, Facebook, Instagram, Twitter, app, shop online dan lain-lain, sehingga banyak orang yang akan mengenal kita dan mengetahui kemampuan apa sih yang kita miliki, sehingga itu juga bisa mempromosikan diri kita untuk menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih baik ya. Boleh dilanjut, Fatia? Di sini saya mempunyai contoh personal branding yang diambil dari Jeff Goins. Ia adalah penulis yang sudah sangat terkenal. Bahkan di internet nama Jeff Goins ini sudah sering muncul. Jeff Goins ini mempunyai website pribadi. Nah, website dia itu sangat terkenal. Jadi branding dia ini merupakan suatu penulis yang terkenal di internet. Nah, dalam website pribadinya itu, ia selalu mengajarkan kamu bagaimana cara membuat tulisan yang baik sehingga orang lain senang membacanya. Dengan kata lain, website pribadi Jeff Goins memberikan banyak sekali manfaat, terutama bagi penulis pemula. Jadi misalnya kalian baru mulai belajar menulis atau membuat blog, kalian boleh lihat di Jeff Goins ini, karena dia banyak sekali tips-tipsnya di situ. Boleh dilanjut ya. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan di atas ini bahwa kita dapat memahami personal branding merupakan gambaran diri seseorang di mana ia berada, baik di hadapan publik maupun di kehidupan sebenarnya. Namun, secara umum membangun citra diri itu layaknya bermain peran. Seseorang harus merancang dan mempersiapkan diri sebelum mengaplikasikannya di dalam publik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator kita, yaitu Bella Purnama. Baik, terima kasih rekan saya, Fatia Nur Amalia dan Sally Cici Ramadhani. Nah, itu adalah kesimpulan dari sebuah materi yang bisa kami sampaikan dan mengenai dengan personal branding. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan perihal dengan materi personal branding ini, boleh banget ya di komen aja. Nanti kami usahakan untuk bisa langsung menjawab, tapi kami minta waktunya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, karena memang keterbatasan waktu juga, tapi kami akan pastikan pertanyaan dari teman-teman bisa langsung kami jawab. Oke, kami tutup presentasi pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Pada Bu dosen, waktu dan tempat kami ucapan terima kasih. Saya tutup presentasi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.